Teman-teman, pernah nggak teman-teman mendengar suara lolongan serigala di tengah malam? Pastinya menyeramkan bukan? Tetapi ketika kita kemudian keluar rumah untuk melihat di manakah serigala itu, ataupun apa sih yang dilihat oleh serigala sehingga dia melonglong dengan sebegitu hebohnya. Ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa ketika serigala melonglong di tengah malam menunjukkan adanya makhluk halus yang lewat. Namun tentu saja tidak semua orang dapat menangkap entitas atau penampakan dari makhluk halus tersebut. Meskipun kita tahu bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang konon katanya memiliki kemampuan khusus, katakanlah indera keenam, disinyalir mampu untuk melihat apa yang dilihat oleh serigala tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika serigala itu konon katanya mampu untuk melihat makhluk halus sementara manusia tidak dapat menangkap objek serupa? Padahal kalau kita perhatikan lebih lanjut, baik serigala ataupun manusia sama-sama menggunakan mata untuk melihat. Apakah kemudian mata manusia dan mata serigala berbeda? Mari kita bahas di sesi kali ini. Halo, saya Dimas Haris Bamawan. Selamat datang di channel pembelajaran Artificial Intelligence. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan fenomena alam yang tadi saya contohkan dengan penglihatan serigala dan penglihatan manusia ke dalam konteks penglihatan mesin yang ternyata ada kaitannya dengan fenomena bisa melihatnya serigala terhadap makhluk halus dan tidak bisa melihatnya manusia atau tidak bisa terlihatnya makhluk halus oleh manusia. Teman-teman pembelajar, di video sebelumnya kita telah menyinggung sepintas bahwa ada jenis kamera yang berbeda yang biasa digunakan di dunia fisik komputer ataupun artificial intelligence. Sebagai contoh, kamera yang biasa kita gunakan adalah kamera RGB. Kamera RGB sangat unggul untuk melihat atau menangkap warna ataupun tekstur, sehingga kita dapat menikmati pemandangan yang indah, pelangi yang berwarna-warni, ataupun tekstur-tekstur yang menarik dari objek yang ditangkap oleh kamera RGB tersebut, yang ada di smartphone kita, yang ada di kamera DSLR, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, pernahkah membayangkan apabila mengambil contoh deteksi pemalsuan wajah, katakanlah menggunakan smartphone untuk membuka smartphone secara otomatis. Kemudian alih-alih menggunakan wajah asli, kita menampilkan wajah kita yang sudah kita cetak di selembar foto. Apabila kamera smartphone yang kita gunakan tidak dilengkapi dengan sensor kamera khusus, maka dimungkinkan bahwa smartphone tersebut menjadi tertipu atau terkelabui, di mana sensor tetap mendeteksi adanya wajah dan kemudian smartphone atau kunci smartphone menjadi terbuka. Namun tentu saja apabila ini terjadi di konteks yang lebih luas, katakanlah dalam identitas kependudukan digital, akses perkereta-apian, atau lebih parahnya mungkin di kontrol akses seperti di imigrasi, tentu saja
ini sangatlah membahayakan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita dapat meniru konsep ketidakmampuan manusia untuk melihat makhluk halus, tetapi kemudian tadi serigala mampu untuk melihatnya. Kita bawa konsep tersebut ke dalam konsep fisik komputer dan artificial intelligence. Nah, kita dapat mengambil asumsi bahwa kemungkinan besar jenis mata manusia dan serigala berbeda, sehingga daya tangkapnya pun berbeda. Sebagaimana kita tahu bahwa mata pada mesin ini direpresentasikan dengan sensor kamera. Dan dari sini mungkin kita sudah mulai dapat berpikir, adakah sensor kamera lain selain RGB yang memang didesain ataupun dibuat secara khusus untuk melengkapi ketidakmampuan sensor kamera RGB untuk mendeteksi atau membedakan mana wajah yang asli, yang mana memiliki kontur-kontur tertentu, dengan wajah yang sudah dicetak dalam selembar foto yang kemungkinan besar bersifat flat atau tidak adanya kontur di sana. Dalam konteks ini, sensor depth atau yang dikenal juga dengan sensor kedalaman mengambil peran dengan baik. Sebagaimana namanya depth, sensor ini mampu untuk menangkap kedalaman. Apa yang dimaksud dengan kedalaman di sini? Ketika kita mengambil contoh wajah kita, untuk di bagian pipi ini cenderung lebih timbul daripada daerah di perbatasan antara pipi dan juga hidung, yang mana ada lekukan di sini. Nah, sayangnya kamera RGB tidak mampu untuk menangkap lekukan atau kontur semacam itu. Tetapi berbeda dengan kamera RGB, kamera dengan sensor depth atau sensor kedalaman mampu untuk melakukannya. Dia mampu dengan baik untuk membedakan area mana yang memiliki kedalaman yang lebih daripada area yang lain. Direpresentasikan dengan intensitas piksel yang berbeda untuk setiap area wajah, misalnya dengan kedalaman atau kontur yang berbeda. Nah, disinilah perlunya kita mengetahui atau mempelajari bahwa berbagai jenis sensor memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini, meskipun sensor depth atau sensor kedalaman tampak ampuh untuk membedakan mana yang merupakan foto flat atau datar dan mana yang memiliki kontur, tetapi dia juga bukanlah tanpa celah, teman-teman. Di mana kira-kira letak kelemahan dari sensor depth? Seiring berkembangnya teknologi, media yang digunakan para attacker atau pelaku serangan pemalsuan wajah untuk melancarkan aksinya tentu saja semakin berkembang. Yang awalnya dari foto, kemudian berkembang ke video yang ditampilkan di depan monitor, yang mana juga belum memiliki kedalaman atau kontur yang berarti, berkembang menjadi penggunaan topeng wajah 3 dimensi berbahan lateks ataupun silikon. Dan celakanya, topeng-topeng semacam itu dapat dengan mudah diakses di e-commerce dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal. Dengan mengambil konteks para attacker yang mungkin sudah memikirkan untuk keuntungan yang akan mereka peroleh, dibandingkan dengan harga satu buah topeng silikon 3 dimensi, tentulah tidak ada artinya. Sayangnya, karena topeng silikon 3 dimensi ini kalau kita pakai betul-betul melekat dalam wajah, sehingga seolah-olah mereplikasi kontur wajah dari seseorang yang memakainya, meskipun sesungguhnya tampilan dari wajahnya itu merupakan wajah orang lain.
Dan sayangnya sensor depth tidak mampu untuk mengatasi hal ini. Dia akan tetap mendeteksi seseorang yang menggunakan masker latex 3 dimensi sebagai seseorang yang hidup. Artinya apabila tampilan atau wajah dari seseorang yang diabadikan di dalam topeng latex tersebut masuk dalam database atau basis data pengenalan wajah, maka sensor depth akan gagal untuk mendeteksi bahwa itu merupakan sebuah pemalsuan wajah. Tetapi kita sudah kenal bersama bahwa tidak ada teknologi yang sempurna. Topeng wajah masih dapat kita antisipasi. Kita ingat, selain kontur, kalau misal kita demam, ya, kemudian orang tua akan membedakan seseorang demam atau tidak menggunakan termometer, atau ketika termometer tidak tersedia, ya, orang tua kita akan menempelkan telapak tangannya di atas dahi kita. Lagi-lagi dari hal yang sederhana itu bisa kita terjemahkan, bisa kita bawa ke konsep yang lebih rumit, dalam hal ini fisik komputer ataupun AI. Dari contoh yang saya sampaikan tadi, jelas bahwa seseorang itu memiliki suhu tubuh. Dalam hal ini suhu baik di dahi, pipi, ataupun area wajah yang lain. Nah, apabila mungkin kita dulu ingat bahwa ketika dokter akan memeriksa suhu kita atau perawat memeriksa suhu kita, maka diletakkan di antara lengan kita dan tanpa penghalang. Dalam hal ini pakaian. Mengapa demikian? Karena pakaian dapat menghambat panas, menghambat kalor, sehingga untuk suhu yang terekam akan menjadi berbeda. Demikian juga dengan penggunaan topeng 3 dimensi. Apabila seseorang menggunakan topeng 3 dimensi, maka suhu wajahnya akan berbeda dengan ketika dia tidak menggunakan topeng 3 dimensi. Dan disinilah kita perlu berpikir, adakah sensor kamera yang mampu untuk menangkap suhu tubuh manusia? Jadi alih-alih menggambarkan wajahnya dengan lekuk seperti sensor depth atau dengan tekstur seperti sensor RGB, adakah kamera yang memetakan panas tubuh itu menjadi suatu citra atau suatu gambar? Dan kabar baiknya teman-teman, ada satu jenis kamera yang dinamakan kamera thermal atau infrared yang mampu untuk menangkap fenomena tersebut, yakni suhu tubuh manusia. Sehingga untuk jenis serangan topeng 3 dimensi dapat diantisipasi dengan penggunaan atau pemasangan sensor thermal atau sensor infrared. Sekali lagi, tidak ada satupun sensor yang mengungguli sensor yang lain di semua aspek. Artinya apa? Kita perlu untuk membuat ketiga sensor, ketiga modalitas, atau mungkin lebih untuk bekerja secara bersama-sama. Karena ada aspek yang dapat ditangkap satu sensor tapi tidak tertangkap oleh sensor yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian kita dapat mengintegrasikan masing-masing sensor itu untuk menangkap kelebihan dari masing-masing? Saya, Dimas Arif Darmawan, kita akan membahas hal tersebut di kesempatan berikutnya.